Assalamualaikum jamaah Masjid Nur Saadah. Berikut pengajian Ahad Subuh 18 Juni tahun 2026 dengan tema Isra Miraj Nabi Muhammad oleh Profesor Dr. Haji Kastolani MAG PhD. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan mukafi wa yukafi majid. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak sesepuh ingkang kehormatan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di majelis taklim kajian haqaqi yang rutin kita laksanakan setiap sebulan 2 kali, setahun berarti 24 kayaknya enggak juga ya. Kajian pada pagi hari ini Bapak Ibu semuanya bertepatan dengan peringatan hari Isra, peristiwa Isra wa Mi'raj. Saya ingat kajian yang lalu itu bertepatan dengan apa itu? Lalu saya klaim sebagai peringatan juga. Kalau salah tadi itu. Baik, hari ini. Sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya diberi kesehatan. Saya lihat Bapak Ibu segar semuanya. Apalagi habis ini kita sudah disediakan sarapan apa Pak Bak? Timlo kesukaan Pak Bak gitu kan. Habis ngaji silaturahmi makan tipu nikmat timlo, nikmat yang bukan main. Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Isra Mi'raj itu sebuah peristiwa dalam sejarah Islam yang terjadi pada bulan Rajab. Ini terjadi pada hari Jumat kemarin, ya. Sehingga hari Jumat yang lalu adalah di libur atau tanggal merah. Kalau hari Jumat tanggal 27 Rajab, sekarang tanggal berapa Pak? 2. Dimulai 29 Rajab itu sejak kapan? Sejak tadi malam jam 6. Jadi bukan jam 12 malam, tapi sejak terbenamnya matahari. Nah, kita akan mulai Bapak Ibu semuanya tentang peristiwa Isra Mi'raj. Saya tidak tahu apakah ini nanti baru pada tahap Isra saja atau sampai Mi'raj. Baik, mari kita sama-sama baca sebelum kita mengulas mengkaji ayat ini. Monggo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami il aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini surah Al-Isra yang menceritakan peristiwa Isra-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kapan waktunya? Lailan, pada malam hari. Mari kita baca Subhanallah. Subhana artinya apa? Maha suci Allah. Dalam surah dalam Al-Quran
surah yang dimulai dengan kata Subhana Maha Suci, satu-satunya adalah surah Al-Isra. Subhana Maha Suci. Kira-kira kenapa Allah atau ayat ini atau surah ini dimulai dengan kata Subhan, tidak dimulai dengan kata-kata yang lain? Kita sering mengatakan, sering kita menyebut, melafalkan Subhanallah. Saat apa Bapak Ibu semuanya? Saat terjadi sesuatu yang luar biasa. Subhanallah. Kalau kita lihat indahnya gunung, indahnya ombak-ombak, planet sana yang gemerlap dengan bintang, kita mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah. Artinya Allah Maha besar. Allah tidak ada kekurangan sedikit dalam zat Allah, dalam diri Allah. Maka kita sebut Subhanallah. Maka ini kita lihat dilanjutkan dengan sebuah peristiwa besar. Asra itu artinya menjalankan. Saro yasri itu artinya berjalan di malam hari. Kalau berjalan di siang hari apa? Bahaya hari. Saya nggak tahu, Gus Bahaya itu mungkin siang hari suka ya. Bahaya hari itu berjalan di siang hari. Kalau asro berjalan di malam hari. Subhanallah asro itu menjalankan, bukan berjalan. Kalau berjalan artinya saro yasri. Asro menjalankan. Siapa yang menjalankan? Allah Subhanahu. Allah lah yang menjalankan. Siapa yang dijalankan? Bi'abdihi. Siapa itu? Hamba Allah yang bernama Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah asra, yang menjalankan. Bayangkan, bi'abdihi, abdi hambanya. Siapa yang mengakui bahwa Muhammad sebagai hambanya? Allah. Kira-kira kalau Allah mengakui kita sebagai hambanya, kita bangga tidak? Kita mengaku sebagai hamba, belum tentu Tuhan kita mengakui kita sebagai hambanya. Mungkin kita akan bangga ketika kita di jalan, kemudian ketemu Pak RW bilang, ini wargaku, senang nggak? Senang. Kalau tidak, coba saja ini bukan wargaku, nggak enak rasanya. Ini Allah mengakui Muhammad sebagai hambanya. Bi'abdihi, hamba Allah, lailan pada malam hari. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jaraknya jauh, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ada di Palestina, yang sekarang dikuasai oleh Israel sebagian besar. Kira-kira jaraknya 1400. Allah menjalankan hambanya yang bernama Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Mungkin nggak perjalanan 1400 km ditempuh? Lailan itu bukan berarti semalam penuh. Dalam bahasa Arab, kata nakirah itu bagian dari malam hari. Kita tidak tahu apakah 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Intinya bagian dari malam itu. Lalu kita ngomong bi'abdihi, hambanya.
kira-kira yang dijalankan ini fisiknya atau rohnya? Orang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang dijalankan itu roh Allah, roh Nabi Muhammad, bukan fisik. Tapi sebagian ulama meyakini jisman wa ruha, baik fisik maupun roh. Pertanyaannya adalah, mungkin nggak Allah menjalankan perjalanan ini hanya ditempuh dalam waktu yang singkat, pada jaraknya sekitar 1.500 km. 1.500 km itu kira-kira mana ya? Sini Jakarta 500-an ya, 50. Panjang Pulau Jawa itu sekitar 1.000. Berarti kira-kira sini Palembang sebenarnya hafal sekali. Ya kalau ya 1,5 panjang Pulau Jawa ya, itu 1.500 km. Nah ini adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jauh sekali. Kita tidak bisa mengatakan tidak mungkin karena Allah Maha Kuasa. Karena itu kita sebut Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita nggak usah memperdebatkan apakah rohnya atau jisimnya. Kita yakini saja bahwa terjadi sebuah peristiwa Isra di mana Muhammad dijalankan oleh Allah dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Muhammad yang jalan sendiri mungkin tidak bukan, tapi ini Allah lah yang menjalankan. Jadi ini bukan bicara tentang sosok Muhammad yang berjalan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, tetapi adalah Allah yang menjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Semuanya mungkin. Ada beberapa penjelasan untuk memudahkan bahwa kita bisa menerima peristiwa ini secara logik. Dan penjelasan itu disampaikan kepada masyarakat pada umumnya. Kalau misalkan kecepatan kucing itu berapa menit jalannya, larinya? Mungkinnya kucing berjalan dari Salatiga ke Jakarta dalam waktu 10 jam? Nggak mungkin, ya kan? Tetapi ketika kucing itu ditaruh di bis, di bawah mobil, mungkin dia menempuh dalam waktu 10 jam. Karena yang membawa adalah Tuhan. Sama saja kira-kira Nabi Muhammad memungkinkan menempuh dalam satu malam, sebagian dari malam dalam jarak sekitar 1.500. Mungkin. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Al-Masjidil Aqsa, Al-Aqsa itu artinya sejauh apa, sejauh pandang, sejauh apa yang kita harapkan, gitu kan? Sejauh mungkin perjalanan yang akan kita tempuh, sejauh mimpi kita, itu Al-Aqsa. Jadi harapan situ. Nah, alladzi barakna haulahu. Jadi barakna Masjidil Aqsa dan sekitarnya itu adalah penuh berkah. Pertanyaannya adalah, kenapa Masjidil Aqsa penuh dengan berkah? Karena di bumi Palestina ini sebagian besar Nabi dilahirkan. Barakna haulahu. Selain itu, karena daerah Masjidil Aqsa adalah
daerah yang cukup subur, daerah tempat perdagangan, lahirnya para nabi. Karena itu disebut dengan barakna Allah. Linuriyahu min ayatina, untuk saya perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Kebanyakan nabi itu dari Bani Israel. Saya nggak tahu nih, Isra itu kalau dilanjutkan juga ada Israil gitu kan. Israel gitu kan. Ada Isra, ada Isra, tapi saya nggak tahu apakah apa kaitannya. Jadi Isra, Asra, Yusri, Isra. Jadi Asra itu menjalankan, Yusri kata kerja, Isra itu fi'il masdar. Isra baru alinuriyahu min ayat innahu was-sami'ul basir. Baik Bapak Ibu, kita lihat dulu, lanjut Mas, slide kita. Gimana latar belakang peristiwa Isra ini terjadi? Isra terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian. Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul pada usia, sebagai Nabi pada usia 40. Iya. Pada usia 40. Isra Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 dari kenabian. Berarti usia sekitar 5. Dan di sini terjadi peristiwa di mana umat Islam diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Kira-kira Nabi Muhammad masih di Mekah atau di Madinah? Di Mekah. Nabi Muhammad hijrah pada tahun berapa? Ke-13 dan bisa. Oke, kita lihat. Nah, Bapak Ibu semuanya, peristiwa Isra ini terjadi dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa, wafatnya Abu Thalib pada tahun ke-10 kenabian. Siapa Abu Thalib? Abu Thalib adalah paman dari Nabi Muhammad yang menjaga, melindungi dari intimidasi, dari pembulian masyarakat Quraisy. Setelah itu istrinya yang bernama Khadijah binti Khuwailid juga meninggal. Padahal istrinya sebagai penumpang perekonomian, tempat curhat Nabi Muhammad tentunya kepada istri, meninggal. Tentunya peristiwa-peristiwa tersebut menjadikan Nabi Muhammad cukup sedih. Setelah itu karena terjadilah pembulian, cemooh, ejekan, dan berbagai hal yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad hijrah, pindah ke Taif untuk menyebarkan ajaran Islam. Dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa ada komunitas, ada kelompok yang mau menerima ajaran Islam. Lalu Nabi Muhammad pergi ke Taif. Tentunya ke Taif Nabi Muhammad menemui beberapa tokoh untuk menerima ajaran Islam. Apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Terjadi adalah masyarakat Taif juga menolaknya, tidak menerimanya. Bahkan Nabi dilempari, Nabi dicemooh, sampai konon diceritakan dalam sebuah hadis, kaki Nabi Muhammad itu berdarah. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Huzn itu artinya sedih. Nabi Muhammad sedih. Oke.
kehilangan pamannya yang bernama Abu Thalib, meninggalnya Khadijah, kemudian dia tidak berhasil meyakinkan kepada masyarakat Taif untuk menerima ajaran Islam. Sedihlah Nabi Muhammad. Sampai di sini dikatakan, akhirnya suatu saat Nabi Muhammad berteduh di bawah pohon kurma dan ada seorang penduduk warga Taif yang beragama Kristen kemudian menolongnya. Lalu Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, kepadamu aku adukan kelemahanku, kurangnya dayaku dan hinaku di mata manusia. Wahai Zat yang Maha Penyayang dari semua penyayang, kepada siapa aku serahkan diri? Kepada orang jauh yang bermuka masam terhadapku, atau kepada musuh yang menguasai urusanku? Inti dari doa ini Allah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh pun demikian, dalam sebuah riwayat diceritakan ada malaikat yang selalu mengawal Nabi Muhammad SAW saat itu. Kemudian malaikat itu menawarkan, wahai Muhammad, seandainya kamu menginginkan masyarakat Taif itu aku hancurkan, maka akan dihancurkan dengan gunung. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Jangan. Saya berdoa mudah-mudahan anak cucu dari masyarakat Taif akan ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kelak kemudian. Jadi Nabi Muhammad itu dicemooh, dihina, dilukai, tidak marah. Dia tetap mendoakan. Kalau kita gimana kira-kira? Waduh, marah besar gitu kan? Dicemooh, belum mencemooh saja sudah marah kita kan? Maka Bapak Ibu semuanya, kalau ada yang tidak suka dengan kita, sudah bikin saja, nggak usah marah. Karena marah itu juga tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak disukai nggak marah, agak dihina senyum saja. Kayak Muhammad itu dihina, dilukai, enggak marah sama sekali. Bahkan dia mendoakan. Itu pelajaran penting yang bisa kita tangkap dari peristiwa ini. Ini semuanya yang melaporkan peristiwa Isra. Lalu Allah menghibur Nabi Muhammad dengan peristiwa Isra, yaitu menjalankan Nabi Muhammad, menghibur Nabi Muhammad, mensucikan Nabi Muhammad dengan menjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lanjut. Jadi apa Bapak Ibu semuanya? Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, Isra itu artinya menyucikan diri, atau yang disebut dengan tahol. Dalam dunia tasawuf ada istilah taholli, ada istilah tahalli, ada istilah tajah. Baik, ketika Allah menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu adalah proses penyucian lahirnya. Betul-betul konon dada Nabi Muhammad dibelah, dibersihkan, disucikan kembali, sehingga Nabi Muhammad setelah itu kuat, kokoh untuk menghadapi berbagai percobaan dalam menyebarkan agama Islam. Sementara Mi'raj adalah penyempurnaan ibadah. Dalam konteks agama Islam, dalam konteks kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholat adalah upaya untuk membersihkan hati kita. Kemudian kita melakukan Mi'raj dengan mengatakan Allahu Akbar. Itu berarti kita sudah melepaskan dari persoalan dunia untuk Mi'raj kecil, yaitu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menghadap? Yang menghadap adalah hati kita, qalbun kita. Maka menurut tasawuf, Mi'raj itu adalah hudurul qalbi,
menghadirkan hati untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ia ada fisiknya, ia ada hatinya. Melepaskan berbagai persoalan dunia untuk menghadap Allah, hadir di hadapan Allah, membesarkan Allah, bersimpuh di hadapan Allah, sujud, rukuk dan sebagainya. Itu memiliki makna yang dalam. Maka disitulah nanti ada peristiwa Mi'raj. Maka penyempurnaan batin atau hati Mi'raj. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian yang dibaca pertama adalah yang wajib dibaca dan itu menjadi rukun sholat adalah membaca surah Al-Fatihah. Surah Fatihah itu ada 3 isi dari surah Fatihah. Yang pertama adalah mengagungkan, mengakui sifat-sifat Allah. Ar-Rahman Rahim, yang Maha Rahman dan Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Maliki yaumiddin. Yang kedua adalah meminta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Yang ketiga adalah minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu salah satu rukun daripada sholat. Karena itu, maka yang wajib dan utama saat sholat itu adalah membaca surah Fatihah. Surah-surah yang lain tidak wajib, doa-doa yang lain tidak wajib, tapi surah Fatihah wajib dibaca. Karena ini adalah Mi'raj. Kemudian usul penyatuan spiritual, dengan kita merasakan bahwa Allah hadir, hati ini merasa senang, bahagia, tenang karena kita sedang melaksanakan sholat. Persoalan ada berbagai gangguan wajib. Itu disebut dengan usul. Nah, kemudian nanti sebetulnya ada dalam hadis, tapi ini ada Sidratul Muntaha. Coba kita baca hadisnya saja. Ini aku sudah menghadis. Lanjut. Ini ayat penjelasannya. Di dalam ayat tadi Bapak Ibu kan tidak ada Isra. Mi'rajnya di mana? Mi'rajnya dijelaskan oleh hadis ini sebetulnya. Kita baca ya. An Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utitu bil buraq. Buraq itu apa? Orang digambarkan apa? Seperti burung. Gitu kan? Utitu bil buraq wa wadabah abyad. Kendaraan berwarna putih tawilun faqal himar, panjangnya faqal himar, lebih panjang daripada himar, wadunal badri ya hafirahu inda muntaha tarfih. Qala, dia mengatakan farok itu, lalu Rasul bilang farok itu, aku mengendalinya hatta ataitu, sampai saya tiba di Baitul Maqdis. Qala farabatuhu bil halqah allati yarbitu bil anbiya. Lalu aku mengikatkan buraq itu sebagaimana para nabi mengikatnya. Tapi buraq itu ada kata juga batu yang artinya kilat. Jadi menggambarkan cepat. Diartikan ini menurut saya bagi orang awam gitu kan. Tapi makna kalau kita terjemahkan, kita maknai, kita artikan al-buraq itu juga artinya kilat. Mungkin seperti kecepatan cahaya. Cahaya itu amat sangat cepat kan. Tidak ada salahnya ketika Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa secepat kilat. Iran itu kan, Iran dengan Mekah, Iran ke Israel itu
lebih jauh mana dengan Mekah ke Israel? Lebih jauh ke Iran. Iran kan agak sebelah timur. Itu aja cukup menempuh berapa cepat rudal-rudal Iran ke. Jadi kira-kira Bulog itu secepat itu. Itu. Sana mana? Kata itu ubel. Oke. Nah, di ini Pak. Qala tsumma dakhaltul masjidah. Kemudian saya masuk ke masjid. Ya. Fasolaitu. Kemudian saya sholat. Fihi rakaataini, sholat 2 rakaat. Tsumma kharastu faja'ani Jibril. Setelah itu saya keluar, kemudian saya ditemui oleh Jibril alaihissalam. Bi'ina'in min khamrin, bawahnya dikit. Nah, yang bawahnya itu bi'ina'in min khamrin wa ina'in min laban. Jibril membawa bejana yang isinya khamr dan isinya susu. Khamrin wa ina'in min laban. Fakhtartu al-laban. Lalu Nabi Muhammad memilih susu. Faqala Jibril, wahai Jibril, faqala Jibril sallallahu alaihi wasallam, ihtartal fitbah. Kata Jibril, kamu sudah memilih sesuatu yang tepat. Kamu memilih susu. Tsumma araja bina ila sama. Nah, araja, kata-kata araja ini kalau kita jadikan sebagai ismul Allah menjadi mi'raj, atau dia jadikan sebagai masdar menjadi mi'raj. Maka penjelasan, kalau dalam ayat Al-Quran tidak ada kata mi'raj, yang ada kata isra. Tapi araja ini masdarnya menjadi mi'raj atau ismul Allah. Tsumma araja bina ila sama fastaftaha Jibril. Kemudian dia Mi'raj itu apa? Naik. Mi'raj atau tangga naik ke langit. Fastaftaha Jibril, kemudian Jibril minta dibukakan pintu. Fakila, kemudian berkata, man anta, siapa kamu? Qala, Jibril menjawab, saya adalah Jibril. Kila wa mamaka, lalu dikatakan, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad. Jadi kira-kira Jibril dengan Muhammad mi'raj menuju ke langit satu. Ditanya, diminta dibukakan pintu, dibukakan pintu. Ditanya, siapa kamu? Saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Yang bersamaku adalah Muhammad. Kira-kira begitu. Kila waqad bu'itha, apa ya? Ilaihi. Iya, saya telah diutus ke tempat itu. Qala qad bi'tu ilaihi fa lana fa idza ana bi Adam farahaba bi wada'ani Yohan. Jadi langit pertama itu Nabi Muhammad bertemu dengan Adam di langit. Di situ dikatakan kemudian Muhammad menyanjungnya dan mendoakan kepada Nabi Adam tentang kebaikan. Tsumma arjabina ila sama tsaniyah, kemudian Nabi Muhammad mi'raj ke langit kedua. Sama ditanya, fastaftaha Jibril alaihissalam faqila man anta? Qala Jibril, qila wa maka qala Muhammad. Ini sama. Dari langit 2, 1, 2, 3. Tapi tidak apa, kita baca sekali-kali, kita baca hadis tentang mi'raj. Baik. Bina ila sama taniyah fastaftaha Jibril alaihissalam faqila man anta? Qala Jibril, siapa kamu? Saya adalah Jibril. Qila, dikatakan siapa yang bersamamu? Qala Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilaihi, saya diutus ke dia. Qala qad bu'itha ilaihi faqtiha lana fa idana bi ibnil Khala Isa bin Maryam. Dibukakanlah kemudian dia ketemu dengan Isa ibnu Maryam, Nabi Isa alaihissalam. Wa Yahya dan Yahya
bin Zakaria. Shalawatullah alaihima, selawat keselamatan atas keduanya. Kemudian farohaba wada'au, sama dia mengucapkan dan mendoakan kepada keduanya dengan kebaikan. Tumma arjabi ila sama, kemudian naik lagi ke langit di 3. Jibril minta dibukakan, lalu dikata, siapa kamu? Saya Jibril. Bersama siapa? Bersama Muhammad. Kemudian dia bertemu dengan Nabi Yusuf SAW. Ketemu Nabi Yusuf SAW di langit ke-7. Langit ke-7. Oh, ketiga. Oh, iya. Kila waktu kita ilahi wala kalau tidak ada faedah. Yusuf, saya sudah sampai sini ya. Yusuf SAW waqat yasatul husni farahla pada al-Bukhari. Baik Bapak Ibu semua, ini mi'raj dari langit 1, langit 2, langit 3. Langit 1 ketemu dengan Nabi Adam. Langit 2 ketemu dengan Isa. Langit 3 ketemu dengan Yuk. Oke. Lanjut agak cepat. Tidak boleh lebih setengah jam. 5 menit saja. Saya singkat. Rabi'ah ketemu dengan Nabi Idris. Baris ketiga Idris, ya, baris ketiga paling pojok. Kemudian itu Idris, itu langit ke-4. Langit ke-5 ketemu dengan Harun, ya. Langit ke-6 ketemu dengan Musa. Langit ke-7 ini, nah itu ada ini batas akhir. Kemudian ada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha di mana makhluk tidak bisa masuk ke sana. Itu sudah paling akhir. Gitu kan. Nanti saya jelaskan secara lebih rinci kajian apa? Sorry ya, habis maghrib Pak. Saya kajikan lebih rinci. Inilah Bapak Ibu peristiwa sebuah Mekah. Disinilah Allah menerima, Nabi Muhammad menerima perintah sholatnya yang pertama 50 dikurang-kurangi menjadi 5. Siapa yang minta dikurangin itu? Nabi Musa. Kira-kira kalau kita sholat 50 kali sehari kuat nggak? 5 kali sehari capek Pak ya? Suruh 50. Maka kita berterima kasih kepada Nabi. Itu kira-kira pada saat itu Muhammad nggak mungkin umat kuat untuk melaksanakan sholat 50 kali. Minta keringanan, minta diskon, naik lagi, kurangi ya Allah, umatku kata Nabi Musa nggak akan kuat melakukan sholat 50 dan 50 waktu dalam sehari. Turun lagi, kurangi lagi, minta diskon lagi, sampai akhirnya 5 kali saja Nabi Musa masih minta agar Nabi Muhammad minta untuk diskon. Kalau sudah 5 kali minta diskon, kira-kira berapa diskonnya? 3. Pagi hari, siang hari, sore hari. Mungkin yang tidak ada asarnya sama isahnya karena minta diskon gitu kan. Jadi sholat asar sama isya kira-kira itu sudah mepet diskonnya. Tapi Nabi Muhammad malu untuk minta diskon lagi, gitu kan? Sudah cukup lah. Menurut saya yakin hamba-hamba kuat untuk sholat sehari semalam 5. Karena itu ketika kita sholat jamak qashar itu kan subuh itu sholat sendiri nggak bisa, kemudian duhur bisa dijamak dengan asar, kemudian isya dijamak dengan kira-kira itu lah. Maka kita sebut mungkin kalau Allah minta diskon jadi 3
kira. Kenapa ada sholat jamak tadi, gitu kan? Ada sholat jamak. Ini Bapak Ibu semuanya cerita tentang nikmat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit memberikan wawasan untuk kita dan kajian lebih dalam secara tasawuf nanti akan kita lanjutkan besok Selasa malam setelah sholat maghrib sampai sholat isya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.